Bi, aku itu sebenarnya cuma pengen kamu ngerti maksud aku sedikit aja. Karena dari dulu yang aku lihat itu cuma omong kosong doang, muter-muter di situ lagi, tapi nggak ada bukti nyata. Jujur aja ya, aku tuh capek tahu nunggu sesuatu yang bahkan bentuknya aja nggak pernah kelihatan. Aku ngerti, Sal. Aku ngerti kenapa kamu itu merasa begitu. Aku merasa aku itu nggak berubah kan? Tapi seenggaknya, Sal, aku tuh sudah berusaha. Kamu tinggal tunggu waktunya saja ya. Nanti semua itu bakal terjawab. Tapi kamu sadar nggak sih, Bi? Hubungan kita ini udah 3 bulan dan kamu nggak pernah sedikit pun kasih aku kebahagiaan, nggak pernah beliin aku perhiasan, nggak pernah traktir aku belanja. Cowok apaan kayak gitu? Nggak ada gunanya banget jadi pacar. Aku tahu, Sal. Aku itu bukan sengaja bikin kamu itu nunggu kayak gini. Mungkin kamu itu merasa nggak nyaman. Tapi sekarang aku tuh cuma minta waktu dikit aja dari kamu. Setelah itu aku tuh bakal buktikan kalau aku itu mampu. Alah Bi, aku tuh nggak percaya. Kamu cuma bisa ngomong doang, nggak bisa buktiin apa-apa. Aku capek, hidup aku aja udah miskin. Masa aku harus tambah miskin kalau masa depannya itu kamu? Iya, Sal, aku ngerti. Justru itu makanya aku tuh pengen kita itu berusaha bareng-bareng. Kamu sama aku, kita mulai pelan-pelan dari yang kecil dan kita itu bangun sama-sama. Bareng-bareng mulai dari nol sama kamu. Ih, nggak mau. Dengar ya Robi, lebih baik aku itu cari cowok yang udah mapan daripada harus capek-capek mulai dari nol sama kamu. Aku ini kan cantik, banyak kok yang suka sama aku. Bahkan mereka lebih kaya. Jadi gampang banget lah buat aku ninggalin kamu dan nyari yang lebih mapan. Tapi, Sal, bukannya kamu tuh juga miskin. Enak aja ya kamu ngomong aku miskin. Iya, aku miskin, tapi aku itu kan masih berusaha. Aku deketin cowok-cowok supaya hidup aku naik level. Beda sama kamu yang udah miskin tapi kerja aja gak jelas. Aduh ya ampun Bi, harusnya kamu itu sadar diri. Sal, kamu boleh marah, boleh kecewa sama aku. Tapi jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu tahu sendiri aku tuh kerja keras setiap hari. Aku tuh gak main-main sama hidup aku. Dan aku itu gak main-main sama kamu juga. Aku itu bukan cuma butuh kamu setia, Bi. Aku ini butuh uang, aku butuh masa depan. Kamu pikir cinta bisa bayar kebutuhan, ah? Bisa bayar perawatan aku? Enggak kan? Aku ngerti itu, Sal. Makanya aku tuh lagi bangun usaha. Aku lagi coba ngerintis walaupun kecil. Aku beneran serius loh soal masa depan kita. Usaha kecil? Apa yang kamu harapkan dari usaha kecil itu, Bi? Asal kamu tahu aja ya, Bi. Usaha besar aja belum tentu jamin kebahagiaan. Terus gimana dengan usaha kecil? Bisa-bisa aku sengsara nanti. Kamu jahat banget sih ngomong gitu, Sal. Ya emang kenyataannya kayak gitu. Kamu itu nggak bisa naikin hidup aku. Kamu itu cuma bisa narik aku turun. Kamu cuma bisa bikin aku stuck di tempat. Sementara cewek lain seumuran aku udah diajak jalan sama cowok-cowok yang punya mobil, punya apartemen, dan punya kerjaan yang jelas. Jadi selama ini kamu tuh mikirnya gitu ya? Kamu pacaran sama aku cuma buat manfaatin aku? Oh ya jelas. Terus ngapain coba aku pacaran kalau nggak ada manfaatnya, kalau nggak bisa kasih aku kekayaan? Asal kamu tahu aja ya Bi, kamu itu cuma beruntung aja bisa aku terima. Karena aku itu cuma kasihan sama kamu. Kasian, jadi itu alasan kamu pacaran sama aku ya? Iya, karena aku pikir kamu bakal nunjukin kemajuan. Aku pikir kamu bakalan berubah, tapi nyatanya enggak kan? Yang ada cuma janji manis. Tapi Sal, aku itu nggak bisa berubah dalam 3 bulan. Semua orang itu butuh waktu. Nah itu dia Bi, kamu itu terlalu butuh banyak waktu. Dan aku nggak mau buang umur buat nunggu kamu. Aku itu maunya yang instan Bi, mau yang jelas. Jadi kamu mau ninggalin aku karena aku itu miskin? Nah itu kamu ngerti, kamu itu nggak bisa ngasih apa yang aku mau. Aku nggak sanggup ya kalau hidup aku susah. Aku itu benci kemiskinan dan aku juga benci kamu yang nggak punya apa-apa. Sal, kamu itu berubah banget. Aku berubah karena aku sadar kalau aku buang waktu sama kamu dan aku nggak mau buang waktu lagi. Kalau itu mau kamu, aku tuh nggak bisa larang kok. Ya udah, sekarang aku bakalan pergi. Jangan hubungin aku lagi. Kita ini beda kasta, Bi. Kamu miskin dan aku enggak. Bi, hari ini kamu rajin banget ya. Dari tadi mama perhatiin kamu gerakannya cepet banget. Lagi nyoba ngelupain sesuatu ya? Nggak kok, Mak. Cuma ya mungkin
Mama tahulah daripada aku itu bengong di kamar, mending aku itu turun ke sini. Jualan itu bikin aku itu tenang, kayak aku itu merasa balik ke tempat yang bikin aku itu hidup. Ya ampun Robi, Mama itu selalu bangga kamu gak pernah malu jualan kayak gini. Padahal kamu bisa banget loh duduk santai di rumah. Wah, kalau bukan karena tempe ini kita itu nggak bakal jadi apa-apa sekarang ya. Aku tuh nyaman di sini. Dari dulu Mama itu ajarin, kerja itu kan yang penting bermanfaat bukan pamer. Nah itu yang bikin Mama tambah sayang sama kamu. Kamu gak pernah lupa dari mana kita mulai. Rob, Mama itu kayaknya harus pulang dulu ya. Ada tetangga tadi pagi minta tolong Mama buat bantuin lihat barang kiriman yang baru datang. Kamu gak apa-apa kan kalau jaga lapak sendirian sebentar? Iya Ma, santai aja. Robi itu nggak apa-apa. Lagian Robi itu kan udah biasa banget jagain lapak ini sendiri. Dari kecil juga Robi udah sering duduk di sini bantuin Mama. Jadi ya kalau Mama mau pulang duluan ya nggak apa-apa, pulang aja. Ya, tapi tetap aja kamu itu masih anak Mama. Mama itu takut kalau kamu kecapean atau ada pembelian yang aneh. Ma, Robi itu udah gede, sudah ngerti cara jaga lapak, ngerti cara ngomong sama pembeli. Tenang aja, lagian Robi juga nyaman kok. Robi malah suka banget jualan kayak gini. Ya ampun, seneng banget itu Mama dengernya. Dari semua anak muda yang Mama lihat di sini, kamu itu yang paling beda. Kamu kerja keras, kamu gak gengsi, kamu gak malu bantu orang tua. Itu bikin Mama bahagia. Ah, Mama itu memang bisa aja kalau muji anaknya pas mau ninggalin. Lagian aku ini kan ya contoh sikapnya Mama. Makanya Robi itu gak pernah keberatan kalau disuruh jaga lapak. Bukannya Mama lebay Robi, tapi Mama itu khawatir nah. Kamu kan anak Mama satu-satunya. Emangnya kamu gak pengen apa kayak anak lain gitu, liburan atau pergi jalan-jalan? Kayaknya buat sekarang nggak dulu deh Ma. Aku itu udah bosen keluar negeri, udah sering kan. Dari dulu Mama itu selalu ajak aku itu jalan-jalan sama Papa. Lagi pula lapak ini kan warisan keluarga kita. Robi bangga bisa berdiri di sini di tempat sumber keberhasilan keluarga kita Ma. Ya udah, kalau gitu Mama berangkat dulu ya. Kamu hati-hati, jangan lupa minum. Kalau ada apa-apa langsung telepon Mama aja. Iya Ma, tenang aja, Robi aman. Beberapa saat kemudian, Robi, jadi kamu masih jualan aja ya? Aku itu tadinya nggak sengaja sih lewat sini, tapi begitu lihat kamu di sini, aku ngerasa beruntung banget karena udah putus sama kamu. Aduh, bayangin aja deh kalau aku masih sama kamu, hidup aku pasti bakalan ikutan miskin. jujur aku itu nggak peduli soal apa yang kamu omongin. Aku itu nggak peduli kamu itu mau ngomong gimana pun, tapi mau kamu apa sih sebenarnya sampai harus ngomong kayak gitu? Aku cuma mau pastiin aja kalau keputusan aku ninggalin kamu itu benar-benar keputusan paling tepat dalam hidup aku. Serius ya Rob, aku tuh dulu nerima kamu itu bukan karena cinta, tapi karena aku kasihan aja. Tapi kalau kamu mau hina jangan keras-keras, gak enak, banyak orang lewat. Wah, kenapa? Kamu malu? Ya pantesan kamu diam terus. Kamu tahu sendiri kan, kamu itu nggak selevel sama aku. Aku itu butuh hidup enak, Rob, bukan hidup di antara bau tempe, bau pasar, dan dagangan yang bahkan harganya cuma segini doang. Kamu kenapa sih harus segitunya? Karena aku mau kamu sadar, kamu itu cuma tukang jualan tempe. Kamu itu miskin, kamu itu gak punya hal yang bisa bikin aku bangga. Sekarang aja lihat deh, kamu berdiri di sini dengan muka pasrah kayak gitu. Kasian banget deh, sumpah. Salsa, kamu itu keterlaluan ya. Keterlaluan apanya? Aku ini kan cuma jujur. Kamu itu miskin, dia juga miskin. Kalian cocok lah. Kalau aku kan beda level. Aku itu udah nggak cocok hidup sama orang kayak kamu. Sal, kamu itu puas gak sih hina orang terus gitu? Kamu tuh dapat apa? Bangga, seneng. Kamu tuh siapa sih sampai berani merendahkan orang di depan banyak orang? Kamu punya apa sih sampai kamu itu merasa paling tinggi? Aku nggak hina. Aku cuma ngomong sesuai kenyataan yang ada. Kamu bilang aku miskin? Oke, tapi rumah kamu sendiri itu di pinggir sungai, Sal.
Kamu pikir aku itu nggak tahu apa? Aku tahu banget kondisi keluarga kamu itu kayak gimana. Jadi jangan sok berdiri paling atas kalau kenyataannya kamu itu juga susah. Kalau itu kan beda. Kamu nggak ngerti, Rom. Aku ngerti kamu tuh pengen banget kelihatan kaya sampai kamu itu deketin orang-orang yang punya uang. Biar kamu itu hidup nyaman. Kamu jual harga diri kamu cuma buat kelihatan mewah di depan orang-orang. Kamu merasa keren dengan semua itu, ha? Kamu jangan nuduh ya. Aku nggak kayak gitu kok. Semua yang aku punya itu hasil aku sendiri. Ya udah kalau kamu itu nggak mau ngelak, silakan. Tapi aku tahu semuanya. Aku itu nggak perlu mengumbar. Cuma tolong jangan hina aku ya. Jangan hina mama. Dan jangan hina orang lain cuma nutupin kekurangan kamu sendiri. Ih, apaan sih, Rom? Omongan kamu itu nggak ada yang benar ya. Kamu pikir kamu tahu segalanya tentang hidup aku. Kamu ini cuma lihat dari luarnya doang. Dan kamu so tahu banget sih bilang aku murahan. Aku itu nggak bilang kamu itu murahan. Karena aku tuh benci sama kamu, Sal. Aku tuh bilang itu supaya kamu itu sadar tingkah laku kamu. Kamu itu hina orang seenaknya. Kamu remehin kerjaan jujur. Kamu itu sombong. Padahal hidup kamu itu sendiri aja masih berat. Kamu itu jangan sok ngajarin aku ya. Kamu itu siapa? Cuma tukang jualan tempe. Kamu nggak punya hak buat ngatur-ngatur aku. Salsa cukup. Kamu udah kebangetan. Terus kenapa? Cuma gara-gara pelanggan mama kamu, aku harus hormat gitu? Enak aja. Ya lagian, aku ini kan cuma jujur. Dan aku ini nggak suka sama kamu. Aku nggak kayak kamu. Mungkin karena kamu miskin ya, jadi kamu otomatis hormat sama orang lain biar kelihatan baik. Aduh, kalau aku sih enggak ya, aku nggak mau kayak gitu. Kamu salah, Sal. Hormat itu bukan soal miskin kaya. Itu soal akhlak dan jujur aja ya. Dari tadi aku itu nggak lihat itu di kamu. Kamu ngatain aku sekarang ah? Aku itu cuma jelasin apa yang kamu tunjukin. Kamu pikir kamu hebat, Robi? Kamu pikir karena kamu jualan orang-orang bakalan suka? Terus kamu merasa berhak ngejalin aku gitu? Kamu itu bukan siapa-siapa, Robi. Aduh, astaga, sumpah ya, aku itu benar-benar malu banget tadi. Gila sih, hampir aja kebongkar kalau aku itu sebenarnya cuma orang-orang biasa. Kenapa sih si Robi itu nggak bisa peka banget gitu? Dia tuh kan kalau ngomong nggak pernah mikir apa. Ih, sumpah aku kesel banget. Halo Sal, ada apa? Suara kamu kok kayak habis marah-marah gitu. Dew, sumpah ya, aku tuh kesel banget hari ini. Tadi itu hampir aja ketahuan kalau aku itu sebenarnya orang miskin. Dan semua itu gara-gara si Robi. Padahal aku udah bilang berkali-kali ke dia buat jaga omongan. Tapi dia tetap kayak orang gak punya filter. Aduh, aku bener-bener malu. Ya ampun Sal, ya udah sih, kalau emang hampir ketahuan ya udah, mau diapain lagi? Daripada kamu makin stres, mending kamu stop aja deh pura-pura gengsi kayak gitu. Lagian makin lama makin ribet sendiri hidup kamu itu. Kamu itu gampang banget sih ngomongnya. Kamu nggak ngerasain gimana malunya kalau kebohongan aku kebongkar. Ya, tapi kan ya gimana Sal, kamu sendiri juga kan ngatain Robi miskin di depan banyak orang. Jadi kalau dia kelepasan dikit tentang kamu ya sebenarnya sama aja, dua-duanya bikin malu. Ya ampun, ya beda lah Del. Aku itu ngatain dia miskin karena emang fakta. Dan dia juga nggak pernah nolak kalau dia miskin. Sementara aku gimana? Saya dia buka kartu di depan orang banyak, kan gila. Tapi Sal, kamu juga kan faktanya emang miskin. Aduh, gimana sih? Iya, aku tahu aku miskin, tapi kan jangan di depan orang banyak juga lah kayak gitu. Ada caranya. Kalau mau ngomong masa langsung ceplos aja. Gila apa dia? Iya, ya udahlah Sal, makin dipikirin makin capek. Mending stop deh diramanya. Aku nggak bisa stop. Aku harus buktiin ke semua orang, terutama ke Robi, kalau aku itu bisa dapetin cowok yang lebih kaya dari dia. Aku nggak mau kelihatan kalah sama dia. Aduh, mulai lagi deh Sal. Hidup itu kan bukan kompetisi sama mantan pacar sendiri. Tahu nggak sih? Aku nggak peduli. Pokoknya aku mau buktiin. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu masih punya teman cowok yang kerja kantoran itu kan? Yang pernah kamu ceritain? Yang lumayan lah gitu hidupnya. Nggak kayak Robi-Robi banget. Oh iya, ada si Ardan kan?
Nah, iya itu orangnya. Kenalin ke aku dong, please. Aku tuh butuh banget buat naikin image aku lagi. Aku butuh validasi dari Robby. Aduh Sal, aku takut Ardan malah mikir lain kalau aku kenalin dia dalam situasi kayak gini. Tapi ya udahlah, aku juga capek ngedengerin kamu ngeluh mulu. Nah, gitu dong, mantep. Gimana? Dia itu tipe nawarin diri atau enggak sih? Dia itu biasa aja, Sal. Kerjanya bagus, gajinya lumayan. Nggak kaya-kaya banget sih, tapi ya jelas sih dari Robby. It's okay, nggak apa-apa. Cukup lah itu. Yang gue butuhin itu ya pokoknya lebih dari Robby. Aku harus buktiin ke dia kalau aku bisa dapet yang lebih baik. Aduh, iya, terserah deh. Aku kirim kontaknya ya, tapi jangan aneh-aneh. Thanks ya Del, sumpah ya, ini tuh ngebantu banget. Aku benci banget kelihatan kalah dari Robby. Ya ampun, hidup kamu itu drama banget deh, Sal. Ya biarin, yang penting image aku aman dulu. Apalagi Sal, mau beli atau mau cuma bikin rusuh lagi? Beli, nggak mau ya, please deh Rob. Aku itu nggak makan yang murah-murah gini. Tempe begini cuma cocok buat kamu dan orang-orang yang selevel sama kamu. Ya udah, kalau nggak mau beli, terus ngapain kesini? Masih kurang puas ngehina aku kemarin. Ngehina? Enggak lah Rob, kamu itu salah paham. Aku nggak perlu hina kamu, karena tanpa dihina pun kamu udah hina duluan. Ya syukur deh kalau kamu itu cuma mau ngomong gitu. Ada lagi atau udah? Iya jelas ada dong. Aku itu mau kenalin pacar baru aku. Dia itu jauh lebih berkelas, lebih mapan, dan jelas lebih punya masa depan dari kamu yang cuma jualan tempe. Oh ya bagus dong, terus? Loh, kok kamu nggak kaget sih? Kamu nggak kesindir apa? Harusnya kamu itu malu loh lihat aku dapat yang lebih. Sal, aku itu udah capek. Mau kamu itu pacaran sama siapapun terserah. Kamu mau cari yang lebih tajir, lebih tinggi, silahkan, aku tuh gak peduli. Ya udahlah, daripada ngomong sama kamu yang nggak paham level aku. Tunggu sini ya, aku panggil dulu pacar aku. Kebetulan dia itu nggak suka tempat kumuh kayak gini, makanya dia nunggunya di mobil. Selamat pagi Pak Robby. Oh, sayang, kamu ngapain manggil dia, Pak? Ini kan cuma penjual tempe miskin loh, bukan orang penting. Salsa, tapi saya harus sopan. Beliau ini bukan orang sembarangan. Aduh ya ampun, apaan sih? Orang cuma jualan tempe ngapain dihormatin? Kamu ini gimana sih? Kamu kan kerja kantoran, level kamu udah jauh lebih tinggi daripada dia. Hati-hati ya Dan, jangan mau dimanfaatin cewek mata kayak begini. Baik Pak, maaf kalau saya itu kurang sopan tadi. Sayang, kamu itu kenapa sih grogi gitu? Ini tuh cuma Robby, penjual tempe. Ngapain sih kamu sampai takut gitu? Salsa, Robby itu atasan saya. Dia anak pemilik perusahaan pangan terbesar di kota ini. Termasuk semua supplier pasar, termasuk tempat kerjaku, bahkan sebagian lapak di pasar ini. Ya keluarganya. Apa? Serius? Kamu nggak bohong kan? Tunggu, jadi kamu bukan penjual tempe beneran, Rom? Sekarang kamu tahu kan siapa aku? Dan asal kamu tahu juga ya Arda, Salsa ini cuma cewek kampung yang numpang gaya. Hati-hati aja, jangan sampai nanti kamu tuh cuma dimanfaatin. Udah ya Sal, kalau kamu itu masih kurang puas buat dihina aku, silahkan. Yang penting sekarang kamu udah tahu kenyataan yang sebenarnya kan? Kadang orang yang paling keras merendahkan orang lain justru sedang menutupi kehinaan yang disembunyikan sendiri. Dan kebenaran selalu punya cara paling elegan untuk muncul ke permukaan.